Halo Sobat UKM, bertemu lagi dengan saya Hadi Wijaya Sasanadi dari manisanbulala.com. Kali ini kita akan membahas digitalisasi UKM. Apa definisinya, apa cakupannya, dan mengapa digitalisasi itu begitu penting bagi kita pelaku UKM. Dan supaya tidak tertinggal pembahasan lanjutan, jangan lupa subscribe channel ini dan like video ini. Akhir-akhir ini, istilah digitalisasi UKM sudah sangat sering kita dengar. Apa sebenarnya arti dari istilah tersebut? Apa dampaknya bagi kita, UKM? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, digitalisasi didefinisikan proses pemberian atau pemakaian sistem digital. Berdasarkan definisi ini, jika kita sudah memakai aplikasi WhatsApp atau menjual produk kita online di marketplace, sebenarnya kita sudah melakukan digitalisasi. Namun pertanyaannya, apakah kedua hal itu cukup? Pak, harus ditambah dengan Instagram sama Facebook, Pak. Kalau belum ada Instagram, nggak keren, Pak. Apakah betul demikian? Jika mengacu kepada definisi tadi, digitalisasi ini mencakup arti yang sangat luas, bahkan terlalu luas. Sehingga, jika dikaitkan dengan kita sebagai pelaku UKM, perlu didefinisikan ulang, dipertajam, sehingga relevan bagi kita selaku pelaku UKM. Coba kita lihat diagram ini. Diagram ini menggambarkan sebuah proses bisnis yang secara umum, yaitu produksi atau distribusi atau penjualan barang. Mulai dari riset, desain, pasokan bahan baku, dan produksi menjadi persediaan, pemasaran, penjualan, distribusi, sampai ke konsumen dan pelayanan pelanggan. Sementara kita akan membahas UKM yang fokus pada produk fisik dahulu. Kita belum membahas UKM dengan produk jasa atau campuran. Dan pada setiap langkah proses tersebut, tentu saja dapat dilakukan proses digitalisasi. Namun, selaku UKM, pertanyaan yang muncul adalah demikian. Apakah kita perlu mendigitalkan semua proses tersebut? Atau apa ada proses yang perlu kita prioritaskan? Saya berusaha mencari definisi dan batasan digitalisasi UKM dari berbagai sumber. Namun belum ada yang sungguh secara tepat menjelaskan langkah dan tahapan yang dimaksud dengan digitalisasi UKM. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya kita coba definisikan lebih lanjut. Pada bagian mana digitalisasi UKM akan kita capai? Pada bagian ini, kita akan coba fokus kepada 5 bagian proses, yaitu proses pemasaran, proses persediaan, proses penjualan, proses distribusi, dan layanan pelanggan. Apa beda pemasaran dan penjualan, Pak? Nanti kita bahas. Kita mulai dari yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu layanan pelanggan. Layanan pelanggan bersifat menerima masukan dari pelanggan, biasanya yang kurang puas dengan produk atau jasa kita. Saya masih ingat zaman di mana apabila saya ingin mengajukan keluhan kepada sebuah produk, saya harus menulis keluhan tersebut, menyertakan identitasnya, lalu mengirimkannya melalui pos ke surat kabar. Lalu tunggu giliran untuk dimuat. Setelah dimuat, baru ditanggapi oleh pihak produsen. Namun saat ini, jika kita ingin mengajukan keluhan, cukup menghubungi pihak produsen melalui email, WhatsApp, Twitter, Facebook, ataupun semua kanal sosial media yang tersedia. Mudah dan sederhana. Kita pun dapat dengan mudah menerima keluhan melalui WhatsApp, email, Facebook, atau sosial media yang kita pergunakan langsung dari konsumen. Jadi boleh kita asumsikan bahwa untuk layanan pelanggan kita tidak akan mengalami kendala karena proses digitalisasinya sudah tersedia. Berikutnya, kita akan masuk ke area distribusi. Proses distribusi kita selaku UKM sudah amat sangat dimudahkan. Banyak
pengiriman yang telah tersedia, baik lokal, regional, maupun internasional. Beberapa dari perusahaan tersebut bahkan ada yang menyediakan layanan antar jemput langsung ke tempat kita, sehingga kita tidak perlu bersusah payah mengirimkannya. Proses pengecekan status kiriman pun sekarang sudah dapat dilakukan melalui handphone atau melalui internet. Jadi tidak lagi ada pertanyaan, barang saya sudah di mana ya Pak? Atau barang saya sudah sampai atau belum ya? Karena semuanya sudah otomatis. Lalu berikutnya, yaitu tentang persediaan. Sekarang banyak program komputer atau aplikasi mobile yang tersedia, yang gratis maupun yang berbayar, yang mampu membantu kita mengelola persediaan kita. Ada juga yang sudah terintegrasi dengan POS atau Point of Sales, ada yang bisa terintegrasi dengan sistem pembayaran dan pembukuan. Yang kita perlu hanya tinggal menseleksi mana program yang sesuai dengan kebutuhan dan budget kita. Jadi kembali kita simpulkan, untuk proses persediaan kita tidak perlu bersusah payah. Tinggal cari aplikasinya, kita coba pakai, dan jika kita cocok, langsung kita implementasikan. Tinggal 2 proses lagi, yaitu proses pemasaran dan proses penjualan. Apa sih bedanya kedua hal ini? Bukannya sama saja, Pak? Oh, tentu saja berbeda. Sangat berbeda. Bedanya di mana, Pak? Nantikan penjelasannya pada video berikutnya. Dan supaya tidak tertinggal, segera subscribe channel ini dan juga like video ini. Jika ada pertanyaan atau pendapat, dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Hadi Wijaya Sasanadi dari manisanbulala.com. Jangan lupa, maniskan harimu. Terima kasih.